Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bu Sri Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional kelas MJ5F2 dan teman-teman saya semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bisnis internasional yang berjudul Teori Investasi Internasional, Faktor yang Mempengaruhi PMA. Di sini kelompok kami bernama Alfat atau kemenangan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Rohikul Anam, sebagai moderator. Yang kedua, Muhammad Hafid Hamzah. Yang ketiga, Sony Setiawan. Yang keempat, Wignyo Utomo. Yang kelima, Ramadhani Nurul. Yang keenam, Ragil Mulyo. Dan yang ketujuh, Surya Aji Nugroho. Pengertian investasi. Investasi adalah mereka yang memiliki pendapatan yang dipergunakan bukan untuk tujuan konsumsi, melainkan investasi. Investasi dalam pengertian sehari-hari adalah menanamkan uang saat ini untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari. Dari sisi pengertian investasi di atas, investasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, investasi yang terjadi karena suatu keharusan, adalah investasi yang terjadi secara otomatis sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup seseorang atau sekelompok orang, atau suatu organisasi, bahkan negara. Investasi jenis ini didorong oleh kebutuhan di masa depan. Kemudian yang kedua, investasi yang terjadi karena keinginan. Adalah investasi yang disengaja karena diinginkan atau disengaja oleh seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi karena keinginan masa depan. Investasi jenis ini lebih condong pada pengertian ekonomi atau bisnis, yaitu usaha yang terkait dengan tujuan mendapatkan manfaat di kemudian hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hafid. Di slide kedua ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik investasi. Dari berdasarkan jenisnya, investasi dibedakan menjadi dua, investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis. Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko, dan jenis usaha lainnya. Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari, jenis investasi ini bisa disebut juga investasi pada aset real atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Tambahan lagi, investasi langsung ini menghasilkan dampak berganda atau multiplier efek yang besar bagi masyarakat luas. Investasi langsung ini akan menghasilkan dampak ke belakang berupa input usaha maupun ke depan dalam bentuk output usaha yang merupakan input bagi usaha lain. Yang kedua adalah investasi tidak langsung. Adalah investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Contoh dari investasi tidak langsung ini adalah deposito, investasi pada surat berharga atau sekuritas seperti saham dan obligasi, CP atau bisa disebut juga commercial paper, reksadana dan sebagainya. Investasi pada aset keuangan ini juga bertujuan untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Manfaat masa depan dari investasi ini lebih dikenal dengan balas jasa investasi atau untuk menyederhanakannya disebut dengan istilah bunga. Selanjutnya dilihat dari karakteristiknya, investasi dapat dikelompokkan menjadi dua juga. Ada investasi publik dan investasi swasta. Investasi publik adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik. Investasi dengan karakteristik seperti ini bersifat nirlaba atau non-profit motif, seperti pembangunan jalan dan jembatan,
sekolah, taman, pasar, rumah sakit, dan sarana serta prasarana publik lainnya. Terus ada lagi investasi swasta. Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha atau investor, dengan tujuan mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan investasi dengan profit motif. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi atau perusahaan, baik pelaku domestik maupun pelaku asing, yang meliputi DII atau Domestic Indirect Investment, FII, Foreign Indirect Investment, DDI, Domestic Direct Investment, dan FDI, Foreign Direct Investment. Selanjutnya, slide ketiga akan dijelaskan oleh Saudara Sony Setiawan. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang investasi asing langsung atau FDI, Foreign Direct Investment. Konsep dan pengertian investasi asing langsung sebenarnya masih belum ada acuan yang baku. Namun dari beberapa literatur yang ada, itu dapat dipakai sebagai rujukan konsep dan pengertian investasi asing langsung tersebut. Adapun yang dimaksud dengan istilah investasi asing langsung tersebut, menurut beberapa pakar ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Krugman 1999 ayat 204, yang dimaksud dengan istilah investasi asing langsung adalah arus modal internasional, di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Yang kedua, menurut Salvatore 1997 ayat 469, investasi asing langsung meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata. Misalnya seperti pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan pembelanjaan berbagai peralatan investasi, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Nur 2007 ayat 437, investasi asing langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis di luar negeri. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang dimaksud dengan istilah FDI atau PMA, penanaman modal asing, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Dengan demikian, dari beberapa konsep dan pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istilah investasi asing langsung adalah salah satu bentuk investasi asing yang bersifat jangka menengah atau panjang, yang dilakukan oleh investor asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan investor domestik atau joint venture. Hal tersebut tidak hanya berbentuk pengeluaran aset finansial saja atau kepemilikan saham 10% atau lebih, tetapi juga berbentuk pengeluaran aset real atau kepemilikan modal tetap, yang disertai dengan adanya kontrol langsung dari pemilik aset atau investor atau induk perusahaan di negara penerima investasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wignya Utomo. Jenis dan bentuk investasi langsung asing. Dilihat dari motif dan tujuannya, sebenarnya investasi asing langsung dapat dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda. Yaitu yang pertama investasi langsung horizontal. Menurut Kurniati, investasi langsung yang dilakukan secara horizontal akan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. Investasi asing langsung di sini memiliki motivasi untuk mencari pasar yang baru. Keuntungan dari investasi asing langsung jenis ini adalah
efisiensi di dalam biaya transportasi karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen. Yang kedua yaitu investasi asing langsung vertikal. Menurut Kurniati, investasi asing langsung yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya produksi yang rendah. Kemudian hasil produksi di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk perusahaan untuk diproses lebih lanjut. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk slide selanjutnya itu dilihat dari bentuk pendiriannya. FDI, yang pertama ada FDI Greenfield adalah investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru di mana modal asing sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan atau investor asing di negara penerima investasi tersebut. Yang kedua, FDI merger adalah investasi dalam bentuk pembelian aset real dengan jalan untuk pengendalian andil kepemilikan sepenuhnya dari suatu perusahaan yang berada di negara penerima investasi tersebut. Yang ketiga, FDI akuisisi adalah investasi dalam bentuk pembelian aset finansial 10% atau lebih dari saham kepemilikan perusahaan yang sudah ada sebelumnya di negara penerima investasi tersebut. Yang keempat, FDI joint venture adalah investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru di mana modal asing tidak hanya memiliki oleh investor asing, tetapi juga dimiliki investor domestik di negara penerima investasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Manfaat investasi langsung. Hal pertama yang sering disebut-sebut sebagai sumbangan positif investasi asing langsung tersebut adalah perannya dalam mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah aktual tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan. Step kedua yang dapat diberikan oleh investasi asing langsung tersebut adalah perannya dalam mengisi kesenjangan antara jumlah devisa yang dibutuhkan dan hasil-hasil aktual devisa dari ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri neto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Surya Haji Nugroho. Faktor-faktor penentu investasi asing langsung. 1 adalah suku bunga. Suku bunga adalah harga yang harus dibayar atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam persen, menurut Budiono tahun 2008 ayat 2. Suku bunga tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Nomor 2, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 3. Infrastruktur atau energi listrik.
Infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas dasar yang utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Nomor 4, tingkat inflasi. Inflasi merupakan faktor yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan investasinya. 5. Upah pekerja. Pekerja menjadi salah satu faktor pertimbangan para investor dalam penanaman modal. Baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.